Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rina Seputri, nomor induk mahasiswa 19112501. Saya dari Prodi Jaud kelas 6. Ini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Neuroscience dalam pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner atau disebut dengan fascia. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf, sehingga neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf belakang. Sedangkan untuk tujuannya, yaitu dari ilmu adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku, menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Adapun di sini struktur otak pada manusia. Otak merupakan bagian terpenting dalam organ tubuh manusia sebagai pusat keseimbangan, pengaturan dan koordinasi sebagai besar gerak, pengenalan emosi dan ingatan, serta pusat berpikir bagi manusia. Di sini di dalam otak terdapat struktur dengan fungsinya masing-masing. Otak manusia memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar disebut dengan cerebrum, sedangkan batang otak disebut dengan brainstem, dan otak kecil disebut dengan cerebellum. Otak besar di sini mengendalikan memori, berpikir, merasa, serta sebagai pusat kontrol otot dan kepribadian. Sedangkan untuk cerebellum memiliki 2 belahan atau disebut dengan hemisfer cerebri, yaitu otak kiri dan otak kanan. Cerebellum terdiri atas korteks cerebri, substansi abu-abu atau kulit otak, ganglia basalis, dan substansia medullaris atau disebut dengan substansi putih. Nah, di sini di dalam korteks cerebri atau substansi abu-abu atau kulit terdapat 4 lobus, yaitu yang pertama yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Batang otak, brainstem, di sini berfungsi batang otak brainstem berfungsi sebagai stasiun pemancar yang terhubung dengan otak besar menuju saraf tulang belakang dan mengirim serta menerima pesan antara beragam bagian tubuh dan otak. Di sini brainstem terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama yaitu otak tengah, kedua yaitu medulla oblongata, dan ketiga yaitu pons. Di sini otak kecil berfungsi untuk menjaga keseimbangan gerak tubuh, koordinasi otot, dan berperan dalam melakukan tindakan cepat maupun gerakan halus.
Otak kecil di sini dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu spinocerebellum, yang kedua yaitu vestibulocerebellum, dan yang ketiga yaitu cerebrocerebellum. Di sini selain bagian-bagian struktur utama otak, di dalam otak masih ada beberapa bagian lain. Yang pertama yaitu cairan cerebrospinal, kedua yaitu pentikel, ketiga yaitu plexus, keempat yaitu meninges, kelima yaitu corpus callosum, keenam yaitu kelenjar pituitari, ketujuh yaitu kelenjar pineal, kedelapan yaitu 12 pasang saraf kranial, dan yang terakhir yaitu sistem limbik. Di sini dari bagian struktur otak yang telah dijelaskan terdapat beberapa macam penyakit yang mengganggu otak manusia, yaitu cerebral palsy, autisme, hidrocephalus, dan poliomyelitis. Adapun bagian utama dalam otak manusia, yang pertama yaitu pergerakan, kedua yaitu emosi, ketiga yaitu ingatan dan kesadaran, keempat yaitu pertuturan, kelima yaitu pendengaran, keenam yaitu sentuhan dan kesakitan, ketujuh yaitu kawasan deria rasa, dan yang terakhir yaitu penglihatan. Adapun keistimewaan dalam otak, yang pertama yaitu di sini berat otak hanya 1,36 sampai 1,8 kg. Kedua yaitu di sini otak terdiri dari lebih 1000 miliar saraf. Ketiga yaitu otak di sini berwarna merah jambu keabuan atau coklat muda. Keempat yaitu di sini 100 triliun koneksi bisa ditautkan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu otak kanan dan otak kiri. Di sini pada hakikatnya otak kanan dan otak kiri memiliki perbedaan yang mempengaruhi seseorang, baik dalam kepribadian, kebiasaan, maupun segala hal di hidupnya. Adapun di sini perbedaan yang dirasakan manusia bila dominan terhadap salah satu sisi otak di antaranya. Hemisfer kiri atau otak bagian kiri yaitu biasanya yang pertama ideasi bahasa, membaca, menulis, berhitung, sains, teknologi, berpikir analitis dan rasional, sadar, logis, sistematis, realistis, positif. Sedangkan untuk bagian hemisfer kanan atau otak kanan yaitu ideasi bukan bahasa. Maksudnya yang pertama yaitu musik dan lagu, idiom bahasa otomatis, perumpamaan, kebolehan konstruksi, berpikir sintesis atau holistis, tidak sadar, intuitif, kreatif dan inovatif, proses kegiatan gestal, dan pengenalan muka. Adapun cara otak belajar, yang pertama yaitu di sini otak aktif ketika tubuh aktif. Kedua yaitu puncak belajar otak adalah penalaran simbolis. Maksudnya di sini yaitu logika dan bahasa. Ketiga yaitu setiap anak mempunyai susunan otak yang berbeda. Keempat yaitu di sini otak tidak memperhatikan hal-hal membosankan. Kelima yaitu semakin kompleks mencerna informasi, jadi semakin otak akan mengingatnya. Dan yang terakhir di sini otak akan melupakan informasi yang jarang digunakan. Ada lagi yaitu semakin beragam rangsangan belajar, maka otak di sini akan semakin belajar. Selanjutnya yaitu stres kronis melumpuhkan kemampuan belajar otak.
Selanjutnya yaitu tidur dalam istirahat yang cukup membantu otak belajar. Selanjutnya, otak manusia adalah otak penjelajah belajar. Selanjutnya lagi yaitu otak laki-laki dan perempuan berbeda keunikannya. Dan yang terakhir yaitu informasi dari penglihatan lebih banyak mendapatkan perhatian otak. Adapun di sini 5 fakta unik tentang cara otak belajar dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu secara sadar otak manusia hanya bisa berfokus pada satu hal pada satu saat. Kedua yaitu otak di sini bisa bekerja maksimal dengan bantuan asupan gizi dan latihan fisik yang seimbang. Ketiga yaitu di sini otak kinerja sangat dipengaruhi emosi. Keempat yaitu di sini otak bisa diasah untuk terus berkembang. Dan yang kelima yaitu setiap otak punya keunikannya masing-masing. Waktu terbaik untuk otak. Yang pertama yaitu pada jam 7 sampai 19 pagi. Otak akan bangun semangat dan tingkatkan. Sedangkan untuk jam 9 sampai 11 pagi di sini otak akan belajar mengerjakan tugas. Maksudnya di sini kegiatan yang membutuhkan konsentrasi. Ketiga yaitu pada jam 11 sampai 12 siang. Di sini otak akan mempelajari hal-hal baru. Keempat yaitu pada jam 2 sampai 3 siang. Maka otak akan pekerjaannya yang ringan atau rebahan. Untuk pada jam 3 sampai 6 sore di sini otak akan melanjutkan atau menyelesaikan tugas atau belajar. Untuk jam 6 sampai 8 malam di sini otak akan melanjutkan aktivitas sebelumnya atau quality time sama keluarga atau teman. Pada jam 8 sampai 10 malam di sini waktunya otak untuk bersantai, tinggalkan pekerjaan atau aktivitas. Dan yang terakhir pada jam 10 malam di sini waktunya otak untuk tidur. Selanjutnya yaitu materi tentang memori. Memori merupakan sebuah fungsi kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Di sini memori dapat dibedakan menjadi memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Usia sangat mempengaruhi kemampuan mengingat atau memori seseorang. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin besar kapasitas memorinya bekerja, sehingga sangat berpengaruh terhadap daya ingat seseorang. Dalam pemrosesan informasi secara umum, dimulai dari input suatu informasi atau encoding, dilanjutkan dengan penyimpanan sensoris, penyaringan, pengenalan pola, tahap seleksi, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Di dalam memori jangka pendek, suatu informasi sudah dapat direspon, dan bila dilanjutkan ke memori jangka panjang, maka informasi itu akan bersifat lebih permanen. Sistem memori terdiri dari memori episodi, memori semantik, dan memori prosedural. Di sini tipe memori digunakan kembali, yaitu pada penyimpanan sensoris, yaitu satu kapasitas besar. Kedua yaitu meliputi informasi sensoris. Ketiga yaitu retensi citraan yang sangat singkat. Maksudnya dari penyimpanan sensoris yaitu dilupakan. Kedua yaitu ingatan jangka pendek atau STM. Yang pertama yaitu kapasitas terbatas. Kedua yaitu penyimpanan konten singkat. Ketiga yaitu terlibat dalam pengolahan informasi secara sadar. Selanjutnya yaitu penyimpanan jangka panjang atau LTM. Yang pertama yaitu
Pada tipe memori yaitu kapasitas tidak terbatas. Beberapa ingatan bersifat permanen dan informasi diatur dan ditandai. Di sini ada 4 contoh memori jangka panjang. Yang pertama yaitu memori episodik. Di sini memori yang berisi pengalaman-pengalaman khusus dalam kehidupan seseorang. Bisa berupa pengalaman yang baik dan buruk. Untuk memori prosedural itu pada memori yang berkaitan dengan sebuah prosedur atau pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Adapun contohnya yaitu cara mengirim pesan lewat email. Adapun memori semantik. Di sini memori mengenai kata, konsep, peraturan serta ide-ide abstrak. Contohnya yaitu berbagai definisi dari nama-nama ilmiah. Desain kelas. Desain kelas sangat dibutuhkan guna menciptakan suatu ruang kelas yang aktif dan kreatif serta berpotensi guna menjadikan peserta didik agar menjadi berkarakter. Di sini sangat penting bagi anak untuk mendapatkan desain kelas yang menyenangkan bagi anak saat belajar. Selanjutnya yaitu materi tentang brain-based learning untuk anak usia dini. Brain-based learning atau pembelajaran berbasis otak. Di sini merupakan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak. Pembelajaran berbasis otak menerangkan pentingnya individu sebagai pembelajar, sebagai penerjemah makna dan pembuatan keputusan dalam proses pembelajaran. Brain-based learning yaitu menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Adapun di sini tahap brain-based learning yang pertama yaitu pra-pemaparan, kedua yaitu persiapan, ketiga yaitu inisial dan akuisisi, keempat yaitu elaborasi, kelima yaitu inkubasi, keenam yaitu verifikasi dan pengecekan keyakinan, ketujuh yaitu perayaan dan integrasi. Adapun di sini efek fisiologis dalam pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu lakukan latihan peregangan dan pernapasan untuk meningkatkan sirkulasi dan aliran oksigen ke dalam otak. Kedua yaitu libatkan penyemangat setiap 20 menit. Ketiga yaitu pastikan bahwa sebagian aktivitas terencana memiliki komponen yang mengandung gerakan fisik. Keempat yaitu berikan manipulatif. Maksudnya di sini biarkan siswa memegang, membentuk dan memanipulasi objek berikan. Kelima yaitu berikan izin siswa untuk bergerak, berdiri, mengubah postur dan mengatur tingkat energinya sendiri. Keenam yaitu fasilitas gerakan tangan setiap hari dengan permainan tepuk tangan, menari, teka-teki, dan manipulatif, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kontribusi sensori. Ada hal-hal yang dapat memaksimalkan pembelajaran. Yang pertama yaitu opsi pengaturan tempat duduk. Kedua yaitu alat bantu manipulatif. Ketiga yaitu musik. Keempat yaitu pilihan warna. Kelima yaitu periferal. Keenam yaitu aroma. Ketujuh yaitu tanaman. Kedelapan yaitu jenis pencahayaan. Kesembilan yaitu pengaturan ruangan. Kesepuluh yaitu luminasi. Ke-11 yaitu objek-objek konkret. Adapun di sini peran emosi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk mengikat pembelajaran. Kedua yaitu untuk membantu menentukan apa yang nyata, apa yang kita percaya dan rasakan. Ketiga yaitu untuk membantu membuat keputusan dengan lebih cepat menggunakan penilaian tak sadar.
Keempat yaitu untuk membantu menciptakan kualitas keputusan yang lebih baik dengan mengikut sertakan nilai-nilai yang dianut. Di sini tugas kita sebagai guru yaitu menstimulasi emosi pembelajaran yang sesuai dan produktif untuk proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang materi tentang efek fisiologis terhadap pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Sedangkan faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor fisiologis. Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor-faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Adapun beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses pembelajaran adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Adapun di sini faktor-faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial, diantaranya faktor sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sedangkan di sini faktor eksternal lingkungan non sosial, diantaranya lingkungan alamiah, instrumental, dan mata pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi tentang nutrisi dan stimulasi kecerdasan otak anak. Nutrisi yang diberikan untuk membuat otak selalu berkembang dan sehat diantaranya zat pembangunan dan pengatur atau biasa disebut dengan protein. Kemudian vitamin dan mineral, kalsium dan natrium, serta asam lemak yang berupa DHA dan RA, serta menstimulasi otak anak sejak di dalam kandungan, baik dengan rangsangan, belajar sambil bermain, kasih sayang, perhatian, dan lain-lain, sehingga tercipta anak yang cerdas dan berguna untuk kedepannya. Nutrisi otak yang pertama yaitu pada sayuran segar. Di sini sayuran segar berupa sayuran hijau, brokoli, bawang putih, kacang polong, wortel, kentang. Sedangkan untuk pada buah segar yaitu pisang, alpukat, blueberry, jeruk, stroberi, dan tomat. Untuk pada minuman itu air putih, teh hijau, dan jus buah segar. Untuk protein terbaik yaitu pada ikan tuna, salmon, yogurt, telur, kalkun hitam, daging sapi, sarden, ikan teri, kerang, dan kedelai. Untuk karbohidrat yaitu pada bahan makanan dari padi-padian, buncis, biji bunga matahari, kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu pada materi kurikulum berbasis otak. Untuk proses pembelajaran yaitu yang pertama literasi informasi, kedua yaitu tuntunan ilmiah, ketiga yaitu ekspresi artistik, keempat yaitu kefasihan sosial, kelima yaitu pengembangan pribadi. Selanjutnya yaitu pada materi kurikulum berbasis otak. Yang pertama yaitu literasi informasi. Di sini yaitu kita harus membaca, menulis, memburu atau mengumpulkan, manipulasi kognitif, keterampilan bicara, digital. Kedua yaitu tuntunan ilmiah, studi lingkungan, studi masa depan, fisika, biologi, kimia, dan matematika. Pada ekspresi artistik yaitu musik, menulis, bertutur, menari, memahat, teater, olahraga, hobi, dan keterampilan. Sedangkan pada kefasihan sosial yaitu intelijensia emosional,
keberagaman apresiasi, keterampilan bahasa, dan kemampuan bersosialisasi. Dan pada pengembangan pribadi yaitu mengolah stres, kebugaran fisik, metakognisi, dan merasakan makna serta kesehatan. Baik, itulah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body, I'm an icon, and I'm a girl about a 10. I should fuck her